Saudara, munculnya mutasi COVID-19 varian Omicron ini tentu menjadi hal yang harus diwaspadai semua negara di dunia mengingat tingkat penularannya yang sangat tinggi dan lebih mengkhawatirkan. Bagaimana kemudian mencegah dan mengatasi ancaman COVID-19 varian baru ini? Pagi ini kita akan memperbincangkannya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara daring dengan kami. Di antaranya ada penasehat senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Dia Saminarsih, dan juga ada epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat pagi Mbak Dia, Pak Diki. Selamat pagi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Syukurlah kita semua selalu sehat ya, mudah-mudahan terus sehat saja. Oke, saya ingin ke Mbak Dia dulu nih. Mbak Dia, terkait dengan varian baru ini, apa yang direkomendasikan oleh WHO untuk Indonesia? Baik, terima kasih. Rekomendasi dari WHO untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk Indonesia tentunya, ada beberapa hal. Pertama adalah memperluas surveillance, yaitu testing, tracing, dan treatment. Itu diperluas di seluruh negara dan diperluas juga effort untuk genome sequencing. Kedua, kemudian apabila ditemukan ada dari sequencing tersebut ditemukan varian baru ini, untuk segera melaporkan kepada WHO melalui mekanisme IHR. Itu sudah ada baku mekanismenya, dilaporkan kepada WHO seperti yang dilakukan oleh South Africa pada saat menemukan Omicron ini melalui mekanisme IHR, dan melaporkan sequence ini kepada database publik seperti GSAID agar dapat diketahui oleh seluruh negara. Selain itu tentunya juga terus memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, menjauhi kerumunan, selalu memakai masker, tidak berkumpul, rajin mencuci tangan, dan itu sekarang kembali harus kalau sudah agak kendor itu kembali harus ditingkatkan. Oke, karena virus corona ini masih belum hilang ya. Tapi Mbak Dia, gini, kan ini ditemukan di South Africa ya pertama kali. Sejauh ini sampai dengan saat ini, adakah informasi di mana lagi selain di sana? Ditemukan di Botswana, Belgia, Belanda, terakhir ditemukan juga di Italia dan Jerman sudah melakukan itu karena mungkin ada hasil genome sequencing yang belum masuk, tetapi sudah ada potensi yang dilihat dari hilangnya gene S itu. Nanti Pak Diki mungkin lebih bisa menjelaskan gene S yang hilang dan dari tes PCR. Jadi tes PCR itu tetap masih bisa mendeteksi varian baru ini, Omicron ini, tetapi biasanya indikasinya ada S gene dropout atau S gene target failure yang tidak bisa terdeteksi di PCR. Apabila itu tidak terlihat di PCR, maka dilakukan genome sequencing dan dianggap itu adalah potensi varian baru. Oh, oke. Jadi itu artinya sekarang selain di Afrika, Eropa menjadi ada dua nih, Afrika dan Eropa yang menjadi pusat begitu, Mbak Dia ya? Belum pusat, ditemukan beberapa kasus. Kita tidak mengatakan atau menyebutkan itu sebagai pusat, tapi ditemukan ada 1-2 kasus yang ada di Belgia, Belanda, Italia, Jerman, dan kemudian tambah lagi 2 yang ada di Hong Kong. Oke, baik. Bahkan sudah sampai di Hong Kong juga. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, boleh Anda jabarkan, berikan kami penjelasan yang mungkin bisa kami pahami terkait dengan varian baru Omicron ini? Pertama ya, bahwa apapun varian yang timbul, pertama umumnya itu biasanya tahapannya itu dari varian under investigation atau interest dulu. Ini untuk pertama kalinya dalam masa pandemi COVID-19 ada satu varian yang lompat langsung. Begitu ditemukan langsung menjadi varian of concern. Nah ini kalau bicara varian of concern berarti di antara 3 kriteria dia terpenuhi ya, bahwa kemungkinan kecepatannya, keparahannya, termasuk dia bisa merubah atau bisa menurunkan efikasi dari treatment ataupun vaksinasi. Nah ini artinya tanda serius ya, tanda sangat serius. Dan dari sisi data epidemiologi saja kita bisa melihat dalam waktu 3 minggu dia bisa merubah test positivity rate dari 1% menjadi 30%. Bahkan dalam kurang lebih 2 minggu, kurang bahkan, dia bisa mendominasi
transmisi 75% di tengah dominasi Delta. Yang kita tahu Delta ini 100% lebih cepat menular dibandingkan varian virus liar di Wuhan. Nah, itu sebabnya hitungan awal beberapa epidemiolog termasuk saya diajak diskusi, kita prediksi awal tapi mudah-mudahan salah ya. Ini bisa 500% lebih cepat menular daripada virus liar. 500%, Pak Diki? 500%. Nah, ini dari data awal, tapi tentu mudah-mudahan ini salah. Tapi tampaknya setidaknya bisa saya sampaikan ini jauh lebih cepat daripada varian Delta. Nah, hal yang harus diketahui juga, bicara COVID-19 ini, kenapa dunia, kenapa Australia sekarang juga menutup agak panik ya, sebetulnya panik nggak boleh. Nah, kenapa sebetulnya mereka begitu khawatir ya? Karena bicara dampak COVID-19 bukan masalah bicara memang karena di Afrika Selatan gejalanya memang mild, tapi pada kasus-kasus yang sudah divaksinasi. Artinya data untuk keparahan masih kita amati, tapi ingat, namanya orang sakit COVID ini bukan hanya masalah kematian, bukan masalah bahwa dia dirawat di rumah sakit, tapi juga bahwa ada potensi long COVID, yang artinya meskipun dia mungkin pulih, nah dampak untuk nanti beban SDM satu negara ini akan menjadi sangat serius. Jadi bicara dampak ini jangan sampai mengapa ini kan nggak apa-apa secara nggak, bukan begitu. Jadi bahkan dalam riset terakhir menemukan ada kaitan antara potensi COVID-19 dengan potensi kanker ini sudah ada di saluran cerna. Artinya lagi kita betul-betul harus bersikap seperti yang Mbak Diah tadi sampaikan, harus deteksi awal, cegah di pintu masuk. Bahkan kalau bicara sebetulnya, karena tadi Mbak Diah juga menyinggung International Health Regulation, ini saya mengingatkan juga, ya bukan hanya Indonesia, sebuah negara sebetulnya memblokade, menutup akses itu tidak terlalu efektif, hanya buying time aja. Karena bicara misalnya Eropa, di Belgia yang kasus pertama yang terdeteksi itu, sebetulnya nggak ada kontak ke Afrika. Ya, artinya di Eropa ini sudah ada penyebaran di komunitas. Nah, kemudian kita harus juga tahu bahwa belajar dari Delta, Alpha, ya, Beta itu semua kalau namanya menutup diri itu sebetulnya hanya sudah telat ya sebetulnya. Karena yang penting itu adalah bagaimana memperkuat respon awal ya, deteksi dini. Oke, dan untuk mendeteksi varian yang baru ini, Pak Diki, bagaimana? Ya, untuk mendeteksi tadi Mbak Dia sudah betul ya, Mbak. Jadi memang ada potensi dia, makanya PCR yang digunakan di banyak negara harus yang mendeteksi dua. Karena dia ada potensi kalau cuma satu yang S tadi, dia bisa nggak terdeteksi gitu, bisa nggak terdeteksi. Oleh karena itu, ya untungnya teknologi PCR ini kan umumnya bisa dua tipe. Nah, ini yang saya kira pemerintah, Kemenkes harus memastikan bahwa kemampuan dari tes-tes yang ada, lab-lab kita ini menggunakan tipe mesin PCR yang bisa mendeteksi dua jenis protein ini. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Dia dulu ini terkait dengan tadi kan Anda sebutkan ada beberapa yang terinfeksi di Eropa dan Afrika. Sejauh ini data yang didapatkan kondisi mereka yang terinfeksi dengan varian baru ini seperti apa ya Mbak Dia ya? Bervariasi dan itu tergantung apakah yang bersangkutan sudah divaksinasi atau belum. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kemarin press conference di WHO HQ, disebutkan beberapa hal yang sangat penting. Pertama, kenapa ini menjadi variants of concern? Karena kemampuan replikasinya yang sangat besar dan risiko reinfeksi yang sangat besar yang diberikan oleh varian baru ini. Reinfeksi itu tidak pandang bulu antara orang yang sudah divaksin, sudah pernah kena, atau yang belum. Hanya itu membedakan tingkat keparahannya. Apabila dia sudah terkena, mungkin atau sudah divaksin, terutama sudah divaksin, ini lebih mild kondisinya. Itu yang ditemukan di Hong Kong. Tetapi bila sudah lebih tua dan belum divaksin, seperti yang ditemukan di salah satu negara di Eropa, kondisinya lebih berat. Nah, jadi ini vaksin menjadi penentu kalau menurut saya, menurut WHO juga, ini adalah wake up call kepada negara-negara di seluruh dunia, bukan hanya yang masih rendah vaksinasinya,
tetapi juga yang sudah banyak vaksin tetapi tidak diberikan kepada negara lain. Yang terjadi sekarang ini adalah klasik example dari apa yang sudah di-warning oleh WHO selama sejak awal dunia mulai melakukan proses vaksinasi, yaitu vaksin inequity. Mutasi yang terjadi dengan mutasi spike protein sampai 32 seperti ini, itu bisa terjadi karena di negara di Afrika ini sangat rendah cakupan vaksinasinya, sehingga infeksinya terus dan virusnya terus bermutasi sehingga akhirnya menjadi seperti sekarang dan kembali menginfeksi negara-negara lain dan di seluruh dunia. Oke, ada kasus kematian, Mbak Dia? Belum ada kasus kematian. Belum dilaporkan. Oke, baik. Ini katanya efikasi vaksin ini juga varian ini juga mengganggu itu. Benar seperti itu ya? Mengganggu apa? Efikasi vaksin. Jadi ada 3. Satu, efikasi vaksin yang terganggu karena bukan terganggu, masih harus diteliti lebih jauh. Karena ini baru tanggal 24 kita dilaporkan, jadi Technical Advisory Group on Virus Evolution ini masih terus meneliti data-data baru yang masuk. Jadi yang ada potensi turun adalah efikasi vaksin, terapi yang baru aja ditemukan ini banyak terapi, dan reinfeksi yang sudah jelas terjadi. Tapi reinfeksi ini yang menyebabkan ini kemudian menjadi variants of concern sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh South Africa kepada WHO. Jadi permintaannya adalah advice dari South Africa kepada WHO untuk mengklasifikasikan mutasi ini sebagai variants of concern. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Diki lagi nih. Pak Diki, kalau bicara soal tadi ini mempengaruhi efikasi vaksin, apakah itu artinya kita perlu booster begitu Pak Diki? Pertama yang harus dilakukan sebetulnya adalah mencapai cakupan vaksinasi. Karena begini, bahwa orang yang divaksin jelas dari data di Afrika Selatan jauh lebih diuntungkan dalam setiap varian apapun. Artinya mereka dari sisi gejala, dari juga sisi potensi kematian. Jadi 2 manfaat itu akan sangat harus kita kejar dalam artian kita kan memang sudah mencapai katakanlah 50% dari total populasi yang disuntik 1 dosis. Tapi kalau bicara varian-varian ini sebetulnya harus kita kejar 2 dosis ini. Nah ini yang harus dikejar sangat cepat karena jangan sampai kita mengejar 2 booster tapi sebetulnya cakupan yang dosis 1-2-nya ini masih belum terkejar. Ini yang paling penting. Tentu booster ini juga kalau dimungkinkan ya karena ini menyangkut juga harus ada hitungan bagaimana fasilitas, bagaimana jumlah vaksinator. Ini yang juga harus diperhitungkan karena kalau booster ini terutama tuh tenaga kesehatannya jelas itu dan dilihat bagaimana orang-orang karena lansia ini bagaimanapun sangat rawan kan. Nah dipilihlah mana yang memang rawan. Namun sekali lagi target sasaran kita yang utama adalah cakupan vaksinasi total ini yang harus dikejar karena bicara juga masalah booster ini bicara tadi contoh dari kasus yang ada saat ini menunjukkan bahwa memang yang terjadi di sini adalah bahwa kalau vaksinasi tidak tercapai, maka kalau vaksinasi tidak tercapai secara merata, maka yang akan menjadi masalah adalah COVID ini menjadi masalah untuk semua orang di dunia dan oleh karena itu cakupan vaksinasi menjadi sangat penting sekali. Oke, cakupan vaksinasi. Kita belum bicara ke booster dulu ya, jadi sekarang lebih fokus dulu. Cakupan vaksinasi kalau bisa sudah bisa mencapai 100%. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini lebih jauh usai jeda berikut ini tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk terkait dengan mewaspadai varian baru virus corona yaitu varian Omicron. Tadi dikatakan soal vaksinasi sebenarnya bisa menjadi salah satu cara ya untuk kemudian menekan dampak pada tubuh manusia atau kesehatan manusia dari virus Omicron ini. Itu artinya sekarang rekomendasi WHO Mbak Dia adalah semua negara harus menggenjot kembali vaksinasinya, begitu Mbak Dia?
Betul. Masalah ini muncul, mutasi yang tidak berkesudahan ini muncul karena vaksin inequity, tidak meratanya distribusi vaksin di seluruh dunia. Negara-negara di Afrika, beberapa kali saya mengulang dalam beberapa kesempatan juga, dan WHO, kami selalu mengulang hal ini, bahwa negara-negara di Afrika pada saat negara-negara maju sudah lebih dari 50% cakupan vaksinasi, Afrika tetap belum karena tidak mempunyai akses terhadap vaksin. Bahkan pada waktu tertentu itu perbedaannya antara 50% di negara-negara maju dengan 2% di negara-negara Afrika. Saat ini kondisi negara-negara Afrika mungkin sekitar 6%-an, masih tetap sangat-sangat kecil di bawah yang diharapkan. Jadi ini adalah yang memicu mutasi. Karenanya ada dua hal. Di negara yang sudah mempunyai akses kepada vaksin, tidak harus terus ditingkatkan cakupan vaksinasinya. Tetapi juga jangan lupa untuk memastikan negara-negara yang kemarin ini susah mendapatkan akses kepada vaksin sekarang diberikan akses. Jadi inilah yang kita bilang global collaboration, bagaimana sudah diatur di IHR lewat global health dengan cara-cara multilateral, ini yang harus segera dikerjakan. Karena kalau tetap di negara-negara itu vaksinnya sedikit dan malah sekarang akses mereka travel itu tertutup, itu akan menciptakan, membangun sebuah isolasi ekonomi dan akhirnya tidak lagi akses kepada vaksin juga makin susah, tidak berubah. Hal ini yang harus dirubah. Apakah itu lewat antrian COVAX yang bertukar posisi antrian, memberikan donasi langsung dengan kerjasama bilateral, ataupun dengan cara-cara lain yang memastikan bahwa negara-negara di Afrika yang terutama sekarang melaporkan variants of concern ini dan yang mengalami restriksi travel itu mendapatkan akses kepada vaksin. Nah, negara seperti yang lain, negara maju dan berkembang yang sudah mempunyai akses itu meningkatkan cakupan vaksinasi. Oke, selain Afrika sebenarnya di negara-negara mana lagi yang kemudian saat ini vaksinasinya masih sangat rendah, Mbak? Typically negara-negara miskin yang tidak punya kemampuan untuk membeli sendiri vaksinnya, dan mereka juga membutuhkan itu, yang makanya ada COVAX facility untuk bisa memastikan mereka mendapatkan akses terlebih dahulu. Tapi typically adalah negara-negara miskin, mayoritas adalah negara-negara di Afrika. Oke, baik. Dengan catatan bahwa di negara lain pun, di Eropa misalnya, cakupan vaksinasi juga tidak terlalu menggembirakan. Jadi berkisar antara 60-70%. Seperti misalnya kalau di Indonesia mungkin sekitar 40%, itu juga masih belum cukup. Jadi tetap masih harus ditingkatkan. Oke, meskipun sekarang di Indonesia kita tahu landai begitu kasusnya, tapi ini tidak boleh menjadi euforia karena ternyata varian baru malah muncul lagi. Pak Diki, ini sepertinya tidak ada habisnya kasus COVID-19 ini, Pak. Ya, sebetulnya tampaknya ya kalau bicara varian yang bermunculan ini memang sudah bisa diprediksi. Sebetulnya kalau saya bisa sampaikan jujur ya, agak terbuka ya. Karena banyak hal yang juga tidak dibuka ke publik itu karena saintis merasa ini bisa membuat panik. Ini sebenarnya diprediksi Maret 2022 akan seperti ini. Ada varian yang bisa berpotensi menjadi varian super. Tapi ini lebih cepat dari yang diprediksi. Dan ini adalah jadi varian ini sudah diprediksi sebelumnya, Pak, akan terjadi begitu ya, Pak Diki? Kalau namanya yang belum enggak, tapi artinya akan ada varian yang super gitu, itu sudah diprediksi. Karena apa? Begini, Afrika ini adalah satu wilayah yang selain cakupan vaksinasinya rendah, ini banyak penderita imunokompromis seperti HIV/AIDS. Pada penderita imunokompromis ini kalau dia terinfeksi itu lama, si virus itu lama dalam tubuhnya. Dan semakin lama dia ada dalam tubuh seseorang, ini seperti halnya ingat awal muasal alfa, kemudian kemungkinan juga delta, itu dari para penderita imunokompromis ini yang artinya kalau lama itu mutasinya kan makin banyak, makin sering karena replikasinya makin banyak. Karena semakin sering ya probabilitasnya juga untuk menghasilkan satu varian yang merugikan makin besar. Bayangkan
kalau ini terjadi bersamaan pada jutaan orang. Kan ini ilmu hukum biologi, hukum statistik, probabilitasnya berlaku. Jadi prediksi ini sangat amat logis. Selama tadi udah disinggung penting sama Mbak Dia, ada kesetaraan dari vaksinasi ini masih sangat timpang, dan artinya keluar dari pandemi ini butuh kerjasama. Nggak bisa kita keluar sendiri-sendiri, itu nggak bisa gitu. Jadi di sisi lain, virus ini virus baru. Artinya untuk mencapai stabilitasnya tampaknya masih perlu waktu. Namun saya secara pribadi ya punya keyakinan kalau lepas 2022 ini kita bisa percepat vaksinasi, kemudian kita bisa kendalikan dengan cepat ya varian baru ini, tampaknya ke depan akan sedikit lebih longgar lah, lebih landai lah di dunia ini. Tapi 2022 tampaknya akan jadi tahun yang paling juga akan sangat serius ya. Dan semakin kompleks ya, karena semakin kompleks dari varian-varian barunya atau seperti apa Pak Diki? Memprediksinya. Itulah sebabnya prediksi-prediksi ini akan selalu sangat dinamis. Beda dengan ketika memprediksi gelombang 1, gelombang 2. Karena apa? Vaksinasi ini juga akan berpengaruh untuk hitungan-hitungan karena ini menurun ya. Imunitas menurun. Yeah. Seperti yang terjadi di Eropa, salah satu yang menjadi penyebab juga ledakan kan penurunan imunitas ini, terutama Eropa ini negara maju yang mayoritas penduduknya lansia. Lansia ini lebih cepat loh, bahkan mungkin sebelum 6 bulan ya, antara 4 bulan sudah lebih cepat. Nah ini yang kombinasi varian baru, kombinasi juga dengan adanya penurunan imunitas ini menjadi agak cukup sulit. Selain masalah faktor khas lain seperti pelonggaran di aktivitas dan lain sebagainya. Satu lagi ya sebelum saya lupa, bahwa kalau bicara ada varian dengan kecepatan yang sangat fantastis ya atau ekstrim seperti Omikron ini menular, itu dampaknya adalah pada potensi beban kesehatan ada. Karena semakin banyak orang terinfeksi, maka sebaran kasus di setiap kelompok umur makin besar. Proporsinya anak, kan kita tahu anak di bawah 6 tahun kan belum sempat divaksinasi. Nah, kemudian tadi yang lansia ini ya banyak yang menurun imunitas, dan artinya belum lagi bicara kurang lebih 40% penduduk kita belum divaksinasi. Nah, ini kalau sakit artinya peluang mereka yang sakit parah tadi akan lebih banyak. Jadi ini bukan juga masalah ini nggak akan berbahaya, tapi kalau semakin banyak sebarannya, beban di vaskes itu akan lebih banyak. Oke, baik. Ini kan sekarang kepanikan terjadi ya. Terbukti beberapa negara juga menutup akses untuk masuk ke negaranya. Kemudian juga masyarakat kalau di Indonesia juga sudah mulai khawatir ini. Beberapa orang yang merencanakan liburan akhir tahun juga mulai bingung ini. Saya ingin ke Mbak Dia. Mbak Dia, kita ini harus gimana nih sekarang Mbak Dia? Oke, kita harus menjaga protokol kesehatan, tapi pemerintah haruskah mengambil sikap seperti juga yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, menutup misalnya pintu masuk? Ada hal, jadi kita tidak boleh lupa bahwa pandemi itu belum pernah selesai. Oke, ini harus selalu diingat ya. Ya, belum pernah pandemi selesai. Bahwa satu peak itu melandai bukan berarti pandemi selesai. Bahwa vaksinasi mulai berjalan bukan berarti itu selesai. Karena ada banyak negara yang sudah sekian puluh, 70, 80% terkena kembali juga. Jadi masih belum selesai pandeminya. Nah kita yang sekarang terjadi mungkin kita sudah pernah lengah ya. Seluruh dunia ini sudah pernah lengah dan merasa complacent gitu bahwa ini sudah akan berakhir segera, toh udah vaksin, ketemu obat dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya belum. Nah ini yang tadi diberikan peringatan oleh Pak Diki. Kalau sekarang pertanyaannya harus apa? Di dalam IHR dan ada komite yang sedang membahas perubahan IHR dengan member states bersama dengan WHO Sekretariat. Ada beberapa poin dalam IHR yang dirubah atau dimodify atau dikurangi atau ditambah. Yang dimodified adalah soal travel. Penutupan itu bukan jawaban dan apabila karena ada kedaulatan negara yang tidak bisa di overrule oleh WHO, apabila sebuah negara memutuskan untuk menutup bordernya, maka itu harus dilakukan berdasarkan
assessment berbasis risk. Jadi harus berbasis risk yang ada di lokal negara tersebut, baru bisa diputuskan oleh negara yang bersangkutan bahwa itu akan menutup bordernya, pintunya. Oke. Selebih jauh dari itu sebenarnya. Jadi itu akan membawa beban ekonomi, itu akan membawa beban hal-hal yang lain ya. Jadi tidak di-encourage memang untuk menutup border ini. Yang lebih didorong adalah menguatkan surveillance, testing dengan tracing yang seharusnya dalam kondisi pandemi yang belum berakhir, seharusnya itu tidak pernah kendor. Jadi ini yang harus kita ingat kembali bahwa surveillance dan dalam arti testing dengan tracing itu memang harusnya terus kencang dilaksanakan. Karena dengan pada saat dia melandai tapi terus testing dan tracing dikerjakan, itu bisa terprediksi pattern apakah ini naik atau tidak. Apakah ini sedang ada yang baru atau tidak, dan menemukan potensi-potensi varian baru seperti Omicron. Jadi ini kembali harus digalakkan, dan apabila ditemukan potensi tadi sudah ada yang S-nya hilang dari hasil PCR, itu segera harus dilakukan genome sequencing, dan apabila ditemukan dilaporkan kepada WHO. Ini sangat penting sequence itu untuk dikerjakan. Oke, baik. Testing ini harusnya masif lagi begitu ya. Pak Diki, apa yang ingin atau apa yang bisa Anda rekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia saat ini dengan adanya varian baru ini? Pertama ya, betul, pandemi ini masih belum usai, sehingga kita nggak boleh abai apapun. Ya 3T nggak boleh abai, 5M, vaksinasi, dan juga termasuk di leveling PPKM bertingkat ini. Kemudian menyikapi varian baru, ya panik tidak boleh. Takut, menurut saya takut dan khawatir perlu, ya. Karena apa? Itulah sebabnya ada sifat takut khawatir yang dicematkan Tuhan pada manusia untuk apa? Untuk menjadi manusia ini lebih waspada gitu, nggak abai. Tapi nggak boleh panik, karena beda. Panik itu orang akan cenderung nggak berpikir logis, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal yang harus diingat juga, apapun variannya, sebetulnya toolsnya kita sudah punya. Ya 3T, 5M, dan juga vaksinasi dan surveillance deteksi dini, itulah yang harus kita tetap jaga. Masalahnya adalah kalau kita abai, kita akan mengalami ya yang siklus yang berkesudahan ini, walaupun pada gilirannya memang akan semakin menurun, tapi kan ini akan memakan banyak korban gitu. Ini adalah sekali lagi satu pelajaran, pesan penting yang harus segera kita perbaiki dengan merespon penguatan-penguatan tadi. Oke, baik, kita berharap tentu saja kita berharap tidak terjadi seperti varian Delta kemarin, banyak rumah sakit yang kolaps, banyak yang meninggal dunia. Kita tentu tidak berharap itu terjadi ke depannya begitu di Indonesia, utamanya di tempat kita saat ini. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Perlu diingat tadi ada pesan menarik bahwa pandemi ini belum berakhir, testing harus dimasifkan kembali. Itu yang harus dilakukan sehingga bisa dilakukan antisipasi oleh pemerintah jika ternyata ada potensi akan terjadi kenaikan kembali kasus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Mbak Dia Saminarsi, penasihat senior dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Sehat selalu Mbak Dia dan Pak Diki. Salam sehat.